Beberapa waktu yang lalu saya pernah menyinggung untuk gerbang timur ini. Ada yang masih ingat? Ya, mari kita buka dulu ya, baca Zakaria 14 ayat 4. Zakaria 14 ayat 4. Kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu, kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke nah, inilah jadi Bukit Zaitun. Jadi kalau misalnya nanti bicara tentang Bukit Zaitun, memang di daerah Israel kan itu berbukit-bukit. Jadi ada Bukit Zaitun, sebelahnya dekatnya adalah bukit atau pegunungan Moria. Masih ingat Moria? Ada peristiwa apa di situ? Ada yang ingat? Coba cari di Alkitab. Cari kata Moria. Kemudian ada peristiwa apa aja? Gak ada? Ada peristiwa apa? Ayo. Ada peristiwa Abraham. Terus apa lagi? Kelanjutannya ada ya pengorbanan. Apalagi? Banyak ya. Sampai ke zaman Salomo, ya dirikanlah tempat atau bait Allah di sana. Nah itu. Kalau bicara tentang bait Allah, tentu saja bait Allah itu didirikan oleh Salomo di gunung, di atas gunung yang tinggi. Ya. Kita lihat di bait Allah, ada gambar bait Allah di sini. Nah, khususnya untuk gambar bait Allah, dia ada bait Allah ini ada pintu-pintu khusus, ada banyak pintu ya. Saya hanya berhasil membuat pintu gerbangnya pintu gerbang utama ada 2. Di situ di kompleks bait Allah ada pintu-pintu gerbang khusus. Ini coba di zoom gambarnya. Ya, itu adalah pintu gerbang yang namanya gerbang Nikanor. Gerbang Nikanor itu ada terbuat dari perunggu yang seperti saya katakan beberapa waktu yang lalu. Ini perunggunya sangat indah. Jadi jadi kalau orang lihat tuh seperti emas gitu. Jadi modelnya. Yang kedua itu ada gerbang yang disebut dengan gerbang indah. Gerbang indah tempat ya Petrus. Nah, kemudian dia menyembuhkan orang ya. Dia berdoa dan kemudian ada orang lumpuh jadi berjalan. Itu gerbang indah. Itu pintu khusus untuk masuk ke bait Allah. Tapi 2 pintu ini sudah tidak ada. Yang ada tinggal pintu yang satu ini. Yang disebut kalau zaman dulu sekarang disebut gerbang emas. Ya. Kalau orang lain bilang gerbang Al-Rahmat ya. Gerbang emas masih ada sampai sekarang. Yang tersisa. Ya. Penampakannya jadi model kayak gini. Jadi ini disebut dengan gerbang emas. Gerbang emas itu zaman dulu bentuknya itu adalah pintu utama masuk ke pekarangan atau halaman bait suci. Jadi masuknya itu ketika masuk ke pintu itu orang-orang Israel maupun orang-orang luar Israel akan masuk ke pelataran luar.
yang disebut pelataran luar. Jadi pelataran luar itu di halaman di luar dari inti dari bait Allah itu sendiri. Jadi masih masuk boleh. Nah, pelataran luar itu tempatnya orang-orang Israel berkumpul dan orang-orang di luar Israel. Jadi bukan orang-orang Israel, itu banyak yang berkumpul di tempat itu, di luar, khususnya halaman luar. Makanya disebut dengan pelataran luar. Nah, di pintu gerbang ini, imam akan melewatinya dengan membawa lembu merah yang disebut heifer. Jadi akan masuk bawa lembu merah melewati pintu ini dan masuk ke pelataran luar. Baru setelah di pelataran luar, dia akan masuk ke pelataran yang disebut pelataran wanita. Disebut dengan pelataran wanita karena memang di situ boleh wanita masuk sampai ke pelataran di dalam kompleknya yang ya hanya sampai di situ saja. Nggak bisa masuk sampai ke pelataran imam. Karena kalau masuk di pelataran imam, dia harus masuk atau melewati pintu gerbang Nikanor. Dan biasanya yang boleh masuk itu hanya laki-laki dan para imam saja. Ya, jadi kayak dibuat ada safnya gitu ya, terpisah wanita dengan pria. Cuma yang bedakan di pelataran wanita juga ada juga pria masuk di situ. Ya, disebut pelataran wanita karena memang wanita boleh masuk di situ. Nah, kalau di pelataran sebelum masuk di pelataran di komplek bait suci, yang gerbang ini, gerbang yang saya tampilkan ini, dia disebut zaman itu dengan gerbang Susan. Gerbang Susan. Kenapa dibilang gerbang Susan? Karena mereka menghormati orang-orang Persia yang saat itu memerintah zaman Nehemia yang memperbolehkan bangsa Israel membangun tembok-tembok Yerusalem lagi. Jadi di situ ada ukiran-ukiran gambar Persia dan juga dikasih namakan mirip benteng di tempatnya Ratu Esther, yaitu Susan. Ya, Susan. Jadi model Susan Gate atau pintu gerbang Susan. Masalahnya pintu gerbang Susan itu zaman dulu itu terbuka, tapi sekarang bentuknya kayak gini. Coba lihat gambarnya. Nah, ini dia. Jadi sudah tertutup. Kalau orang-orang Kristen dan Yahudi menyebutnya dengan gerbang emas. Ya, gerbang emas. Yang satu-satunya gerbang yang di bagian ini, yang 3 gerbang utama, ya ada beberapa yang lain memang, yang lainnya hancur, tetapi yang bagian gerbang utama ini yang penting, ini yang tertutup. Gambarannya seperti ini. Jadi ketika mereka mencari tahu, mereka melihat sesuatu yang berbeda dengan gerbang yang sekarang ini. Oke, coba lihat gambar berikutnya. Nah, ini mereka membuat rekonstruksi, jadi mereka gambar. Ketika arkeolog ini mereka mencari tahu, ya, mencari tahu gerbang ini seperti apa, apakah itu sesuai atau sama dengan yang di zamannya Yesus. Mereka cari tahu, mereka menggali. Ya, itulah bedanya kita dengan yang lain. Kalau kita tempat-tempat yang berkaitan dengan iman, kita orang-orang biasanya orang Kristen maupun Yahudi itu memperbolehkan diteliti. Artinya apa? Supaya arkeologi bisa membuktikan bahwa apa yang tertulis di Alkitab itu benar adanya. Kalau yang lain kan tidak boleh digali, dicari tahu, nggak boleh, dilarang. Tapi bedanya kalau kita boleh. Makanya ketika dibongkar, ditemukanlah dari gambarannya seperti ini. Kalau mereka menggali di bagian bawah, ternyata mereka menemukan gerbang yang baru. Gerbang yang lama sebenarnya. Yang gerbang lama yang dibangun di atas gerbang yang sekarang ini terlihat. Nah, itu yang disebut dengan
gerbang Susan yang sebenarnya atau gerbang emas yang sebenarnya yang dibangun sejak zaman Nehemia sampai zaman Herodes. Jadi zaman Tuhan Yesus tidak ketemu yang bagian atas ini, tetapi yang bagian bawah. Tempatnya sama, lokasinya sama. Ya, seperti itu. Dan ketika mereka menggali lebih dalam, mereka menemukan di situ ada terowongan. Ada seorang yang bernama Warren, dia menggali terowongan tahun 1867. Dia orang Inggris, dia gali, ketemu dengan lubang. Dan lubangnya itu tembus dari luar gerbang masuk ke dalam kota. Ini sama seperti yang disebut dalam 2 Samuel 5 ayat 8. Ketika Daud hendak menyerang kota itu, disebutkan kota Yebus, dia masuk ke terowongan air. Nah, terowongan itulah yang artinya apa? Berarti arkeologi bisa mencari tahu, membuktikan bahwa apa yang tertulis di Alkitab adalah benar. Bukan cerita dongeng, bukan dibuat-buat. Seperti itu. Nah, makanya disebut dengan terowongan Warren, masih ada sampai sekarang ini. Tetapi zaman sekarang mereka hanya tahu bentuk luarnya saja, yaitu gerbang emas yang kita kenal. Yang sekarang ini, next. Jadi sudah gerbangnya itu sudah ditutup dan di depannya ditaruh banyak kuburan. Coba next lagi. Ya, ini dia. Kuburannya kuburan Muslim. Tetapi sebagian orang Kristen yang tahu tempat itu, mereka juga ikutan minta dikuburkan di situ. Tapi sebenarnya tujuan utama adalah kuburan Muslim. Ya gitulah. Jadi ini kenapa saya bicara tentang gerbang? Ya, ada kaitannya dengan gerbang-gerbang yang ada di Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat tempat Tuhan Yesus naik ke surga. Ini adalah bentuk peta bagian atas kalau digambarkan. Lihat. Next. Ini peta bagian atas. Jadi di sebelah ini kiri Yerusalem kotanya, dan di sebelah kanan ada apa? Bethesda, ya, ada gunung Zaitun, kalau bahasa Inggris disebut dengan Mount Olive. Kalau dibuat gambaran zaman Tuhan Yesus dalam bentuk 3 dimensi, bentuknya seperti ini. Jadi ada Bukit Zaitun dan di sebelah timurnya ya. Kemudian ada Bait Allah, komplek Bait Allah ya. Jadi situ ada jalan-jalan khusus. Ya, gambarnya seperti ini. Kalau zaman sekarang, kalau lihat di Google Map, bentuknya seperti ini. Entah kelihatan nggak ya? Nah ya, bentuknya begini. Tempat yang sama. Sekali lagi ya, di sebelah sini ada Bukit Zaitun, di sebelah sini ada pekarangan atau tempat Bait Allah. Kalau sekarang itu bukan Bait Allah lagi. Ya, di situ ada masjid besar, ada 2 masjid. Tempat ruang kudus, Maha Kudus itu ada disebut dengan Dome of the Rock. Nah, kenapa gerbang itu ditutup? Sekitar tahun 1541 ada yang namanya Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman ini dia tidak mau ada yang namanya Mesias masuk ke kota Yerusalem, karena lagi perang salib saat itu. Dia nggak mau Mesias itu datang. Supaya Mesias itu tidak masuk, akhirnya dia lakukan adalah menutup pintu gerbang itu. Karena itu bukan pintu utama masuk untuk masuk ke dalam kota Yerusalem, terutama di Bait Allah. Makanya dia segel, ditutuplah dengan batu yang sangat tebal sampai sekarang. Dan kemudian yang kedua, dia nggak mau orang-orang Yahudi itu melakukan persembahan red heifer atau sapi merah itu
masuk lewat pintu gerbang itu, karena imam besar akan masuk lewat itu. Caranya supaya nggak bisa masuk orang Yahudi itu ditaruh kuburan. Taruhlah kuburan di depan pintu supaya apa? Kadang kan orang Yahudi kan kalau lewat kena mayat itu jadi najis. Kalau jadi najis artinya nggak bisa melakukan upacara. Ya seperti itu. Itu usahanya dia Sultan Sulaiman itu supaya pertama Mesias nggak bisa masuk, yang kedua ditaruh kuburan. Itu dua tujuan utamanya selain tujuan politik lainnya. Tapi kalau kita perhatikan, walaupun itu ya sejak tahun 1541 ditutup ya, karena dikaitkan dengan kedatangan Mesias, tapi kalau kita semua orang percaya melihatnya seperti kayak garis besar, seperti garis besar nubuat, tempat Yesus yang naik adalah tempat ia akan kembali. Oleh sebab itu, setiap kita orang percaya yang akan kenaikan Yesus dari Bukit Zaitun ini menjadi janji yang pasti bahwa ia akan kembali sebagai raja yang berkuasa atas sejarah dan seluruh ciptaan. Nah, pertanyaannya kenapa kenaikan Yesus dari Bukit Zaitun ini menjadi tanda kepastian kedatangan kembali sebagai raja? Kita akan belajar 3 tanda kepastian kedatangannya ya. Yang pertama adalah lokasi kedatangan yang tidak berubah. Kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat 10 sampai 11. Mari kita baca 2, 3. Ketika mereka kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat. Amin. Nah, ini peristiwa di kuburan. Ya. Ketika itu ada malaikat. Nama malaikat ya, satu menyebut dua, yang satu menyebut satu. Ya bukan berarti mereka salah satunya salah, tetapi salah satunya menyebutkan yang satu yang bicara, yang satunya diam. Ya. Kita lanjut. Nah, jadi bicara tentang malaikat ini, malaikat mengatakan bahwa Yesus akan datang dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Cara yang bisa tentang cara yang sama seperti apa? Masih ingat, Tuhan Yesus itu masuk melewati pintu yang tadi sempat bilang pintu gerbang Susan, itu masuk ke dalam Yerusalem, kemudian diulek-ulukan, ya kan? Kemudian dia mati dan bangkit dan naik ke surga di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu di sebelah mana? Sebelah timur dari Bait Allah. Nah, di situ dikatakan bahwa di ayat yang bagian 14 bagian awal. Kalau kita kembali ke Zakaria 14 bagian awal, di situ disebut pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Artinya ketika malaikat berkata dia akan pergi atau datang dengan cara yang sama ketika mau melihat ke surga, berarti dia akan turun di tempat yang mana? Di Bukit Zaitun di Israel. Itu ketika secara fisikal Tuhan Yesus turun dan menjejakkan kaki di bumi setelah dia menjemput gereja Tuhan, saudara. Jadi ini menunjukkan bahwa Yesus itu tetap sama dahulu, sekarang, hingga nanti. Tempatnya pun gak berubah. Sudah dikatakan sejak di perjanjian lama hingga dijanjikan di perjanjian baru di Bukit Zaitun. Jadi Zakaria 14, kalau kita lihat di 14 ya bagian A ini, dan juga Kisah Rasul 1 ayat 11 ini ada keberkaitan. Zakaria ya ini 14 ayat 4 menegaskan semua kakinya akan berjejak kembali di Bukit Zaitun. Sesuai dengan janji malaikat yang disebut di Kisah Rasul 1 ayat 11 bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama ketika ia naik ke surga.
Nah, di Bukit Zaitun ini adalah titik keberangkatan. Sekaligus juga titik kedatangan kembali. Sama oke, kita lagi, siapa yang pernah janjian jemput seseorang di bandara udara? Apakah kita akan menjemputnya di pelabuhan kapal? Tidak. Kita sudah tahu terminal kedatangannya yang mana, ya, dan keberangkatan kedatangannya juga tempat yang sama, yaitu di terminal udara atau di bandara. Makanya kita jemputnya di bandara. Sama seperti itu. Kita tidak akan mencari terminal-terminal lain. Jadi kayak seperti Tuhan memberikan koordinat yang jelas untuk umatnya supaya apa? Tidak disesatkan oleh Mesias palsu. Kalau saya tanya, apakah Mesias akan masuk ke pintu gerbang emas ini? Ya atau tidak? Tidak. Karena di Alkitab tidak disebutkan bahwa Mesias akan melewatinya. Justru Mesias palsu itu setuju pintu gerbang itu ditutup. Ya. Karena supaya apa? Mesias palsu tidak datang. Ya, makanya sampai sekarang masih disegel, artinya tutup. Nah, tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan koordinat yang sama. Artinya sama seperti kayak kita lagi pesan ya, entah ojek online atau taksi online, kita minta dijemput di lokasi yang sama atau lokasi yang sudah kita tentukan. Maka dia akan ke lokasi yang tempat yang kita tentukan. Begitu juga dengan yang koordinat atau lokasi yang Tuhan janjikan bahwa dia akan datang tempat yang sama. Dan lokasi itu tidak berubah. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya, percayalah bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Jika lokasi kedatangannya itu itu bisa tentang lokasi atau tempatnya akurat, maka janjinya untuk memelihara hidup kita pun juga pasti akurat dan tidak akan meleset. Amin. Ya, janjinya itu pasti ya dan amin. Itu yang pertama. Tanda kepastian kedatangannya kembali dengan berkuasa yang pertama adalah lokasi kedatangannya tidak berubah. Sekarang kita lihat tanda yang kedua. Ada hak eksklusif Mesias sejati. Ada hak khusus dari sang Mesias. Kalau kita lihat di Yeskiel 44, tapi kali ini kita baca yang 1 sampai 2. Mari kita baca 2, 3. Kemudian, ya. Amin. Jauh bertahun-tahun sebelum ditutup oleh Raja Ottoman, kekaisaran atau kerajaan Islam pada saat itu, yang menutup pintu gerbang emas sudah dinubuatkan di mana? Perjanjian Lama. Yeskiel ini nggak melihat ini. Kalau dia pada saat dia berada ya, di bawah Tuhan, melihat tempat yang sama, yaitu yang tempat kita yang ketahui yaitu pintu gerbang emas, dia sudah dinubuatkan dan Tuhan sudah berbicara bahwa gerbang ini harus apa? Ditutup. Kenapa? Kenapa ditutup? Karena apa? Karena disebut bahwa Tuhan, Raja, ya Allah Israel sudah masuk melaluinya. Kapankah Tuhan Allah Israel itu masuk? Ada yang ingat? Kapan? Peristiwa Minggu Palma, yaitu peristiwa sebelum penangkapan atau sebelum peristiwa jamuan malam atau perjamuan terakhir.
Ketika Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, dia akan masuk ke situ. Nah, itu yang disebut dengan peristiwa Tuhan Allah Israel telah masuk melaluinya. Karena Yesus sudah masuk lewat itu, apakah raja lain boleh masuk? Tidak lagi. Secara khusus tidak boleh lagi. Makanya hanya Mesias yang sebenarnya yang boleh masuk. Mesias palsu tidak akan masuk lewat situ. Ini tidak ditulis di Alkitab. Makanya tidak ada cerita bahwa Mesias palsu akan masuk lewat pintu itu. Dia memang akan memerintah di situ di Yerusalem, tetapi dia akan lewat di pintu itu. Ya, seperti itu ya. Luar biasa bahwa secara sejarah itu ternyata pintu yang tempat yang sama, lokasi yang sama, Yesus sudah melewatinya. Disebut sebagai Tuhan Allah Israel. Amin. Yesus adalah Mesias. Dia lewat pintu itu. Dan setelah dia lewat, pintu itu harus ditutup. Setelah dihancurkan oleh Raja Nebukadnezar, kerajaan Babel menghancurkan bait Allah, dan pintu yang disebut dengan gerbang Susan itu sudah dihapus, tertutup. Tapi ternyata Tuhan itu berbicara tentang pintu yang lain, pintu yang lain. Ya. Bicara pintu gerbang ini harus tetap tertutup. Sudah dihancurkan Nebukadnezar, tapi kenapa dibicara tentang pintu gerbang ini harus tertutup? Ini bicara tentang pintu gerbang akan dibangun kembali dan pintu itu harus ditutup. Dan digenapilah tahun 1500. Ya, tertutuplah. Tersegel sampai hari ini. Sudah digenapi? Ya. Sampai saat ini pintu itu tetap tertutup. Kenapa? Ya, Raja Mesias sebenarnya sudah lewat. Jadi kalau kita perhatikan, mungkin manusia mencoba menutupinya dengan tembok batu yang tebal. Dia pikir Mesias tidak akan masuk lagi kan. Dan dia coba menajiskannya dengan pemakaman di depannya. Makanya di depan pintu gerbang emas sampai saat ini ada pemakaman atau kuburan di depannya. Tetapi kalau kita lihat rute alami bahwa Mesias sebenarnya akan melewati pintu gerbang emas. Amin? Ya, tetap lewat pintu itu, yaitu lewat. Kita lihat yang peta ini. Bisa kelihatan petanya? Ada rute yang saya tandai. Jadi ketika Tuhan Yesus turun dari surga, kedatangannya yang kedua kali, dia akan turun ke Bukit Zaitun dan akan berjalan masuk ke Yerusalem. Melewati pintu gerbang apa? Emas. Ya, dia tetap akan lewat di situ. Bicara tentang hak eksklusif ini sama seperti master key. Ada yang pernah mencoba yang namanya master key atau kunci utama? Memang ada rumah khusus yang ya pintunya cukup mahal ya. Dan karena dia punya kunci pintu yang disebut dengan master key, kunci utama. Dan kunci memang di satu rumah ada banyak, tetapi ada satu kunci khusus untuk membuka pintu gerbang utama. Nah, itu yang disebut eksklusif atau khusus. Nah, itu hanya dimiliki oleh Mesias yang sebenarnya, itu Yesus Kristus. Amin. Bagaimana kalau kita melihat bicara tentang kunci dengan hak eksklusif ini? Kita sebagai orang percaya harus menyerahkan gerbang hidup kita kepada siapa? Pemilik yang sah, yaitu Kristus. Kita punya badan, kita punya tubuh ini. Amin. Tetapi pemilik sebenarnya siapa? Yesus Kristus. Amin. Yesus Kristuslah pemilik yang sah. Jadi kita harus serahkan kunci itu, serahkan tubuh ini, tubuh, jiwa, dan roh ini kepada Yesus. Amin. Karena dia yang pemilik sah. Jadi jangan biarkan dunia atau dosa menutup akses Tuhan dalam hati kita. Karena hanya dia yang berhak memerintah di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, itu pelajaran kita lihat dari yang kedua, bicara tentang tanda.
berkaitan tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, dan juga bicara tentang hak eksklusif Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita melihat yang tanda ketiga. Tanda ketiga adalah kemenangan atas segala penghalang. Kita kembali ke Zakaria ya. Khususnya yang ayat 4. Ingat di sini sebut pada waktu kakinya akan berjejak di bukit Zaitun dan terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi satu lembah yang sangat besar. Setengah di bukit itu akan bergeser ke utara, setengah lagi ke selatan. Nah, kalau kita lihat di nats ini atau Alkitab ini, kita lihat bahwa tercatat bahwa saat kakinya menapak, Bukit Zaitun itu akan terbelah dari mana? Terbelah dari mana? Dari timur ke barat. Kok terbelah? Ya terbelah. Jadi kalau ketika terbelah, itu tidak ada tembok batu, bukit atau maut yang bisa menghalangi jalan Mesias akan masuk. Amin. Dia akan memerintah dan menghakimi. Perhatikan ada kata Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Ya, perhatikan kata-kata ini. Next ya, Luis. Sekarang kita masuk ke peta. Nah, lihat peta Indonesia. Ada yang tahu artinya ini? Siapa yang tahu artinya peta ini? Ya? Peta apa? Tsunami, perbatasan, apa lagi? Ya, lempeng, betul sekali. Ini Indonesia. Indonesia ini terdapat di lempeng tektonik ya kayak. Jadi ada juga yang disebut dengan ring of fire atau cincin api. Kenapa Indonesia banyak sekali gempa bumi? Karena tempatnya ya tempat terpisah gitu ya. Ada ketika Tuhan menciptakan dunia ini kan masih ingat ketika saya bicara tentang Pangje ya. Dulu zamannya Adam dan Hawa, benua ini kan jadi satu sebelum zaman Pelek. Ketika zaman Pelek dunia terbagi. Ya, makanya kita punya banyak benua. Kalau ya, tapi zaman dulu menjadi satu benua utama, ya besar sekali. Tapi ketika zaman Pelek itu terbagi, ya terbagi-bagi. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Ya zamannya Nuh, ya makin hancurlah dunia ini kan. Ketutup banyak sekali daratan. Kenapa? Air dari atas dan air dari bawah keluar semua, tutup. Tersisa beberapa daratan saja ketika surut. Nah, kita lihat Indonesia ini ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Nah, karena ada lempengan ini kemudian terjadi yang namanya yang disebut jalur cincin api atau ring of fire. Dan karena berada di situ terjadi aktivitas gempa di mana-mana. Balikpapan apakah pernah gempa? Balikpapan nggak pernah gempa. Kenapa? Lihat saja di gambar ini. Apakah tempat di Balikpapan di Kalimantan ada? Nggak ada. Tapi merasakan ya. Beberapa bulan yang lalu ketika gempa di Sulawesi sempat Balikpapan agak gempa. Kenapa saya tahu kenapa terasa gempa? Karena saya lagi ngajar. Kan pakai LCD, tapi LCD-nya gambarnya goyang-goyang gini, gitu. Saya bilang, wah ini gempa ini di Sulawesi. Tapi nggak terasa, teman-teman yang lain nggak ada yang ngerasa. Yang nggak pernah merasa atau nggak pernah tinggal di daerah gempa pasti nggak tahu itu gempa. Saya tanya kan, rasanya nggak tadi ada gempa? Emang ada? Rata-rata teman saya nggak ada yang ngerti. Tadi ada gempa. Dan betul, kita buka di berita memang ada terjadi gempa bumi. Tapi bukan di Balikpapan. Di mana? Sulawesi.
dan di bagian laut. Yaitu ya Balikpapan hanya ngerasain ya tempias-tempiasnya aja lah. Tapi nggak bahaya untuk Balikpapan. Makanya kenapa IKN pindah. Ya. Walaupun masih sampai saat ini Jakarta masih ibu kota. Bukan IKN. IKN nggak tahu, nggak jelas. Oke, kita kembali. Nah, Indonesia yang terjadi gempa yang kenapa ada banyak lempeng? Makanya kita di negara Indonesia terjadi ada gempa bumi, tanah terbelah itu sesuatu yang biasa. Bagaimana dengan Israel? Kita lihat sekarang peta di Israel. Nah, coba perhatikan. Di sana ada gambar, ada titik-titik ungu dan garis-garis merah. Itu adalah lempengan-lempengan tektonik yang ada. Nah, ini di Israel ada dua lempengan utama yang besar, yang disebut dengan lempeng Afrika dan lempeng Arab. Jadi di Israel, khususnya bagian Israel, itu ada dua lempengan besar ini. Jadi kayak nyatu dan lewati tempat yang di Israel. Perhatikan ya kalau kita lihat diperbesar peta ini. Di sini ada patahan yang aktif. Jadi kalau kita perhatikan di sana ada juga terjadi beberapa gempa bumi. Nah, kalau sudah bisa terjadi gempa bumi berarti patahan aktif ini bisa terjadi, bisa membuat tempat atau kota Yerusalem itu bisa terbelah. Ya, kapan itu terjadi? Ya, sekarang ini hanya terjadi yang kecil-kecil saja. Tapi itu bisa terjadi. Makanya Alkitab sudah menubuatkan Bukit Zaitun akan terbelah dari timur ke barat. Dan terjadi patahannya itu akan membuat lembah yang besar. Ya. Gambarannya seperti ini. Ya, terbelah nanti gunungnya. Tahun 2026 bulan Januari itu sempat terjadi gempa bumi ya agak kecil memang 4,2 skala Richter di Israel, di daerah laut sekitar wilayah Laut Mati di dekat Bethesda. Tetapi ini menunjukkan bahwa sebenarnya bisa saja terjadi gempa yang lebih dahsyat lagi, karena sudah biasanya di Israel itu setiap 100 tahun sekali ada gempa besar. Dan ini sudah lewat dari 100 tahun dari gempa yang terakhir. Gempa yang terjadi di daerah dekat Laut Mati ini gempa yang bukan termasuk gempa yang besar. Makanya ya aman-aman aja di sana. Tapi ini terjadi. Membuktikan bahwa di sana ada lempeng yang aktif. Dan kelak nubuatan yang terjadi di Perjanjian Lama itu terjadi di Israel. Makanya walaupun dijaga baik-baik daerah ya, di tempat bait suci, bekas bait suci yang sudah jadi tempat lokasi ya situs agama yang kedua yang dijaga khusus, itu bisa saja akan hancur. Gambarannya seperti ini. Terbelah dua nanti. Dari mana? Dari Bukit Zaitun akan sampai timur ke barat. Artinya lewat di pintu gerbang itu akan rusak, hancur. Dan udah pasti tempat ibadah yang mereka agungkan juga akan hancur. Terbelah dua. Kalau udah begini berarti yang pintu gerbang emas yang sudah ditutup rapi tahun 1500-an, apakah akan utuh? Tidak, pasti akan hancur. Nah, saat itulah sebelum Yesus datang, benar-benar datang, itu berarti sudah terjadi yang namanya akhir zaman. Cuma kalau kita lihat peta zaman sekarang sedang mengarah ke sana. Masalahnya kalau kita hidup di hari-hari dengan waktu manusia, kadang orang manusia kadang nggak sabar. Kapan sih Tuhan datang? Bilangnya sudah dekat, sudah dekat. Tapi kalau kita lihat keadaan atau situasi akhir zaman yang ini, pelan-pelan sudah digenapi. Pelan-pelan mulai digenapi. Kalau kita lihat waktunya manusia memang lama,
Tapi kalau kita lihat waktunya ya di dalam kekekalan itu bukan sesuatu yang lama. Makanya pakai istilah sudah dekat. Dan itu sudah terjadi. Persiapan untuk sapi merah itu sudah ada. Dan mereka percaya suatu saat ini akan terjadi. Dan ketika sudah hancur, maka dibuatlah bait Allah ketiga. Bait Allah ketiga. Bait Allah pertama Salomo, bait Allah kedua ya zamannya Nehemia sampai ke Herodes, itu bait Allah kedua. Bait Allah ketiga yang nanti yang ada di sana ya Mesias palsu. Nah, bicara tentang hancurnya pintu gerbang dan sampai akhirnya sebagian tanda ketiga kemenangan atas segala penghalang, apa kaitannya dengan kehidupan kita? Ini sama saja bicara kalau saat ini kalau kita melihat ada yang namanya gunung-gunung persoalan, ya atau tembok yang menghalangi kita, ingat bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kakinya sanggup membelah gunung. Amin. Jadi ia bisa ya atau sanggup membuat jalan yang mustahil ya, yang kelihatan bagi manusia itu mungkin bagi Allah. Nah. Jadi hari ini gerbang di Yerusalem, ya gerbang emas Yerusalem itu masih tertutup rapat. Seolah-olah dunia bisa berkata, raja itu tidak akan kembali, Mesias itu tidak akan kembali. Tetapi Alkitab itu bicara yang lain. Kakinya akan segera berjejak, gunung akan terbelah, dan pintu akan terbuka. Jadi jika gerbang hati pada saat ini kita yang masih tertutup dengan keraguan, keputusasaan atau dosa, jangan biarkan hidup ini seperti gerbang emas yang menjadi batu. Harusnya pintu, tapi ada gerbang yang ditutup. Gerbang kok tutup? Ya, tapi itulah memang dia. Kalau di Alkitab memang dinubuatkan oleh Tuhan. Ya, tetapi kalau dalam kehidupan rohani kita, mungkin saja kita punya pintu gerbang emas sendiri. Di luar kelihatannya pintu gerbang yang kokoh, tetapi di dalamnya rapuh dan isinya tulang belulang di depannya. Ya. Apa itu? Keraguan, keputusan atau dosa. Jangan biarkan itu tertutup. Jadi jangan hidup seperti gerbang emas. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita harus buka hati bagi Sang Raja yang sekarang sedang bertahta di surga dan akan kembali. Kita hidup sebagai umat Tuhan yang siap sedia karena Sang Raja yang terakat itu segera datang menjemput kita di tempat yang sama. Amin. Jadi itulah hari ini pelajaran tentang kenaikan Yesus di surga itu menyiapkan tempat dan akan menjemput kita kembali ke tempatnya di surga. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa.